Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Shadaqallahul 'azim. Ya, sallallahu alaihi. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Kegiatan Ramadan 1443 Hijriah oleh Ahmad Fairuz. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para asatidz, Ustaz Mirza Mustafa, Ustaz Gunadi, Kudus, Guru Kota, Ustaz Kiai Haji Abdullah Hasan Ahmad. Yang saya hormati tokoh masyarakat, Bapak Ibu Bapak Abu Bapak, yang saya hormati Bapak Ketua RT 00809, Bapak Haji Zaini beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Musholah Nurul Amin Al-Ustaz Saiful Aklam, yang saya hormati Ketua Musholah Nurul Taqwa Bapak Syarifudin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita melaksanakan atau merayakan malam Nuzulul Quran, yang mana pada malam hari ini saya atas nama panitia ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang turut membantu untuk melaksanakan acara Nuzulul Quran pada malam hari ini. Oleh karena itu, kami memohon maaf juga yang sebesar-besarnya apabila di sana sini masih banyak kekurangan dalam penyambutan atau dalam jamuan. Kiranya kami mohon untuk maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami mudah-mudahan setelah acara ini, mari sama-sama kita melorakan cinta Al-Quran di RT 8 RW 09. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua DKM Musholah Nurul Amin dan Musholah Nurul Taqwa untuk Ustaz Sariful atau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid din wa niftahu minal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna darul khulud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Hadratul kiram yang sama-sama kita hormati, para asatidz,
wabil khusus Ahinal Mahbub Ustaz Gunali, kemudian Ustaz Mustafa. Kemudian alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu penceramah kita Fadilatul Syekh Al-Ustaz Kiai Haji Daerah Abdullah Husaini MA. Kemudian yang sama-sama kita hormati para pengurus mushola, baik mushola Nurul Amin dan Nurul Taqwa, wabil khusus Ahinal Fadil Bapak Sarbini, kemudian Bapak Agus, wabil khusus tokoh masyarakat kita di lingkungan RT 08 RW 09, RT 12 RW 09, diantaranya Bapak Haji Jaini, kemudian tokoh masyarakat kita Bapak Jazuri SE, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik jamaah mushola Nurul Amin dan Nurul Taqwa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu macam-macam nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka kita melaksanakan salah satu syiar daripada Islam adalah nuzulul Quran yang tadi diawali oleh kita melaksanakan sholat fardu isya, kemudian kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Mudah-mudahan demikian banyak rangkaian ibadah ini bagian daripada amal ibadah yang dinilai ganjarannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan syariat beliau sampai akhir hayat kita kelak. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kami dari pengurus DKM Mushola Nurul Amin dan Nurul Taqwa telah memberikan amanah yang sangat besar kepada adik-adik kami, anak-anak kami, wabil khusus di lingkungan RT 12 dan lingkungan RT 8 dalam bentuk kegiatan yang alhamdulillah sangat didukung dan disupport oleh para jamaah dan warga RT 08 dan RW 012. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala macam sumbangsih Bapak dan Ibu semua, baik moral, spiritual ataupun dana, sehingga bisa terlaksana kegiatan ini dengan baik dan lancar. Yang alhamdulillah sangat membanggakan kami sebagai orang tua ketika adik-adik kami, anak-anak kami yang telah berjuang berusaha supaya syiar Islam ini jangan sampai putus di lingkungan kita. Mudah-mudahan usaha atau motivasi kalian ini merupakan suatu amanah, merupakan suatu bentuk kewajiban yang alhamdulillah dan insya Allah nanti akan menjadi kebanggaan kalian nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan acara seperti ini akan terus terlaksana, terus akan konsisten. Mudah-mudahan kita keluarga, kita warga, wabil khusus bapak-bapak dan ibu-ibu di lingkungan RT 208 dan RT 012, mari kita dukung adik-adik kita, mari kita dukung anak-anak kita untuk mengembangkan, untuk mensiarkan Islam ini. Semoga Islam ini selalu eksis dan konsisten di lingkungan kita. Ini saja barangkali yang saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Mustafa. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan tokoh masyarakat, yaitu Bapak Zazuli. Untuk Bapak Zazuli waktu kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru kita, alhamdulillah sudah hadir di awal kita di waktu kita berada di atas sahabat yang beberapa kali kita ketemu ya. Bapak Ustaz Mustafa, Bapak Ustaz Gunali, Ketua DKM kita, Bapak Ustaz Sebol Akbar, Bapak Sarbi Miran Sufi ya, kawan seperjuangan saya ya, dengan
Jadi sampai sana lihat ya Bang Jai ya. Bang Agus ya, dulu juga kata kita Bang Haji Geni, bapak-bapak Pak Haji sekalian, ibu-ibu yang di belakang, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat, tidak bisa saya ucapkan satu-satu nama. Alhamdulillah, semoga kehadiran kita ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur pada semua kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan malam ini alhamdulillah ya, nikmat Islam yang masih sehat masih diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga sudah sepatutnya selayaknya kita bersyukur mentaati para peraturan Allah. Selanjutnya selawat serta salam semoga selalu tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan yaumul kiamat nanti kita adalah orang-orang yang dapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini ya, saya merasa bersyukur dan bangga di mana kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para remaja kita, adik-adik kita, anak-anak kita berjalan dengan lancar dan sukses. Kekurangan, kesalahan itu hal yang biasa, karena kita tidak tahu sebuah kebenaran tanpa kita mengetahui kesalahan. Artinya apa? Ya, mari setiap kegiatan kita evaluasi di mana kekurangan. Jadi suatu hal yang wajar. Sekali lagi, kita tidak akan mengetahui suatu kebenaran tanpa kita mengetahui sebuah kesalahan. Saya sangat salut dan alhamdulillah ya, pelaksanaan dari awal sampai akhir berjalan sangat lancar. Dan sekali lagi, ini bukan melalui suatu kebanggaan, ya. Hanya sampai di sini enggak, masih terus berlanjut. Dan kegiatan kita ini jangan putus pada bulan Ramadan ini. Ramadan adalah bulan yang sangat mulia dan memang adalah awal titik kita dari 11 bulan 1 bulan ini yang kita digodok. Mudah-mudahan 1 bulan yang kita di tempat ini, baik lahir maupun batin, membawa barokah, membawa manfaat aplikasi ke depan setelah bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Dan kegiatan kita ini adalah awal, titik awal kita. Karena bulan kemarin yang mungkin masih agak kosong ya, karena adanya COVID-19, kegiatan terbatas segala macam. Mudah-mudahan titik awal kita setelah Ramadan ini kita jalankan lagi kegiatan bermain yang besar ya. Insya Allah kami yang udah tua ini, alhamdulillah sudah tua, sudah tua ini besar. Ya, tetap akan mensupport ya, baik moral dan materi, insya Allah. Jadi adik-adik ya semuanya jangan takut ada kegiatan, apalagi yang bersifat syiar Islam. Ayo kita kalahkan. Dulu saya ada lengkapi alat hadroh maraus lengkap banget itu, sampai 2 set. Ya. Cuma karena memang nggak ada yang ngerakin, ya saya kan capek juga, kan gitu ya. Ya. Saya gratisin semuanya, alat saya siapin sampai pakai gambar promo, karena kita berada di perkampungan budaya Betawi. Yang notabene budaya Betawi identik dengan Islam. Kan itu saja ya. Ya. Kalau kita lihat ADART, Bamus Betawi, pasal itu udah jelas. Budaya Betawi bernuansa Islami. Sekedar pengetahuan aja bahwa kita ada sebuah lokasi yang tidak Islami, maka tidak masuk di perkampungan budaya Betawi, yaitu Desa Putra. Daerah-daerah khusus tidak masuk di zona perkampungan budaya Betawi. Kenapa? Karena tidak ada Islami. Kan itu. Salah satunya harus Islami. Dan ini yang tinggal di sini bukan sekadar Betawi, bukan. Karena apa? Kita berada di perkampungan budaya Betawi. Mau tidak mau, ya. Suka tidak suka, ya. Nuansa Betawi harus kita bawa yang notabene Islami. Itu. Saya dulu ngaji pakai obor. Obornya bukan dari bambu, batang paya. Ya. Batang paya saya ngaji itu. Yang Muni, di Ustaz Pakotnya, ya. Beberapa kita ngaji pakai obor. Bayarnya beras di korek api. Gitu tuh. Ya generasi saya dulu, kalau kalian kan nggak ngalamin begitu. Tapi paling tidak itu terpendam. Habis ngaji, ya sedikit ada yang main pukul juga kalau saya. Itu hanya itu. Saya ingat banget di sini beda bentuk nih. Di sini masih pun main saya nggak apa-apa minta waktu sedikit paling pakai. Ini masih pun jamu di sini pun medik. Habis ngaji, ya semua teman-teman kita belajar di sini bertebak bertebuk nih. Gurunya kebetulan anak Kongarai, kan gitu. Agaknya itu Ustaz, gitu ya. Di sini, ya nggak satu guru, akhirnya kita belajar di Curug. Di sana lagi Curug ya. Dan kalau kita ngilang di 12 malam ngilang nih, nongol bawang pedal ini. Ya Ustaz ya. Kalau bawang alhamdulillah nih udah mahar banget. Itu bisa digambarnya begitu.
berhenti jam 12 malam, ya, di pasar di sana, ya, di Curug, orang bilang, di Kali Kerukut, di Kedung. Saya cerita sedikit tentang Kedung, ya, bahwa dulu itu begitu teman tuh kami anak muda, ya, berendam di kali, di Kedung, putaran air paling dalam, kita nyilam, ya, nongol pondok gitu, kayak begitu apa, ya, faedahnya ternyata alhamdulillah, ya, itu fisik mental kita jadi kuat, nggak takut, kayak begitu. Artinya, ya, kalau sekarang kan eranya udah beda, ya, era digitalisasi gitu, ya. Tapi keberanian harus tetap ada. Makanya ya kami mengharapkan ya adik-adik anak-anak kami ini ya tuh kalau memang punya kegiatan punya ide kita akan dukung. Tetapi jangan lupa lapor dulu ya, lapor kita nanti kita diskus apa yang bagus. Ya. Apalagi ya kalau kegiatan kita ini ada sangkut pautnya dengan perkampungan budaya Betawi. Kenapa? Itu salah satu aset ya, anak muda orang diketahui bahwa perkampungan budaya Betawi adalah aset kita. Kalau bukan kita yang jaga, kita yang bawa, siapa lagi? Jangan sampai kita jadi tamu di kampung kita sendiri. Orang-orang pada enak, gara-gara satu babakan kita malah lagi tidak dapat apa-apa ya, kan begitu. Ya itu. Dan insya Allah kami memfasilitasi kegiatan apapun itu, baik yang bersifat seni dan budaya maupun yang bersifat agama. Dan insya Allah hal-hal kayak itu cuma gampang. Alat marawis, harus segala macam gampang promong lengkap, tinggal kapan mau latihan di desa. Karena kita kan hanya belajar segala macam, dengan sini kita bisa juga berdakwah. Kemarin kita ngadain pelatihan MC, ya. Kebetulan saya di Masjid At-Taqwa, ya. Dan kita mengada sehingga mohon maaf ya untuk ke depan ya, untuk MC banyak harus kita latih lagi, kan gitu. Itu gratis. Kita beri kesempatan kemarin, ya. Sehingga ya paling tidak ini kan harus berubah ya, intelektual kita segala macam ya udah zaman ini ya segala macam ada urutannya ya. Ada beberapa hal yang memang harus kita klarifikasi, waktu dan tempat dipersilakan orang gimana aja waktunya doang lah kayak gitu kan kayak gitu ya lah boleh ini ayo nggak ada apa dan habis gitu ya sering nyanyi kan jadi gitu salah satu itu ya kepada beliau atau kepada besar dan sebut namanya dipersilakan dengan waktu dan tempat. Ya orang mengenai apa di situ. Para waktu dan tempat bukan gue yang disuruh. Kayak begitu. Hal-hal yang sebenarnya tetapi memang harus kita rubah untuk kebaikan kita. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada khususnya panitia kegiatan Gemara pada ini sudah menjalankan acara ini sukses dan terima kasih juga kepada orang tua para ustadz, ya Pak RT, DKM yang sudah mendukung kegiatan ini. Semoga kegiatan ini terus berlanjut dan tidak hanya putus sampai di sini. Dan ini adalah awal langkah kita. Saya kira demikian dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk acara selanjutnya yaitu penampilan juara 1 lomba pidato Bibiar Ramadan oleh saudari Fereli Bilkis Aliando. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati para panitia Ramadan 1443 Hijriah, yang saya hormati para tamu undangan, ustadz-ustadz, para hadirin dan para ustadz, para yang saya hormati para tamu undangan, ustadz-ustadz, ustadz-ustazah, dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan
yaitu iman dan Islam. Teman-teman dan para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya, Fereli Kirkisaliando, akan membawakan sebuah pidato yang bertema Nuzulul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Teman-teman, tahu tidak artinya nuzulul Quran? Nuzulul Quran artinya hari di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quran yang akan menjadi pedoman hidup bagi kita semua. Allah menurunkannya bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Berarti pada bulan ini ya Allah turunkannya. Dengan keistimewaan tersebut, ada suatu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar, yang artinya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itulah Al-Quran Allah turunkan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ada pantun nih. Bilang cakep ya. Lampu di taman mulai meredup. Kalau ditanya, bakal terpesan. Al-Quran adalah pedoman hidup. Tanpa Al-Quran kita tersesat. Al-Quran Allah turunkan pada tanggal istimewa melalui perantara malaikat Jibril. Pada malam itu juga Allah angkat derajat Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul, dan Allah jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita semua. Teman-teman di sini, siapa yang gemar membaca? Membaca buku, membaca koran, membaca komik, membaca HP pasti paling gemar ya. Membaca WA, membaca Google, membaca YouTube, dan lain-lain. Yuk kita gemar dan senang membaca Al-Quran. Apalagi pada bulan Ramadan ini Allah limpahkan pahala yang berlipat-lipat ganda bagi kita yang gemar membaca Al-Quran. Teman-teman, jika hati resah, gelisah, tidak dapat tertidur nyenyak, maka bacalah Al-Quran. Insya Allah hati menjadi lebih tenang, hidup pun tentram, tidur tenang, tidur nyenyak, dan ibadah pada bulan Ramadan akan menjadi senang. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Maklum, saya masih kecil, masih tahap belajar. Guru Irian, Guru Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu acara selanjutnya yaitu Muzatul Hasanah oleh guru kita Kiai Haji Yusranus Abdillah Hasan MM dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin, para asatidzah yang saya muliakan, mohon ridho, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. BKM, Masjid At-Taqwa, Masjid dan Sholat Nurul Amin yang saya muliakan, dan tokoh masyarakat kita, jamaah, ibu-ibu, bapak sekalian, anak-anak sekalian yang saya cintai. Malam hari ini kita bersyukur kepada Allah dan wajib kita bersyukur kepada Allah. Kenapa kita wajib bersyukur kepada Allah? Karena pertama, kita bisa berkumpul bersama-sama dengan izin Allah. Kita bisa menyaksikan anak-anak kita, bagaimana apa yang dilakukan oleh remaja kita pada malam hari ini. Ini berarti menunjukkan bahwa Islam di kampung kita ini enggak mati. Berarti Islam di kampung kita masih hidup. Bagaimana kita bayangkan kalau seandainya 20 tahun, 30 tahun yang lalu, terus kita bayangkan 20-30 tahun yang akan datang, kita bisa baca Quran, kita bisa baca zikir tahlil, kita bisa baca maulid dan lain sebagainya. Ini karena sejarah atau karena orang tua kita. Kita bisa sholat karena orang tua. Kita bisa ngaji karena orang tua. Artinya karena guru-guru kita, orang tua kita mengarahkan. Bagaimana nanti nasib anak-anak kita ke depan, tergantung kita pada saat ini. Ada seorang, saya cerita sedikit ini. Ada seorang, katakan orang ini seorang gubernur. Ini gubernur suatu saat keliling kampung, keluar kampung, masuk kampung. Istilahnya apa sekarang ya? Lusukan. Nah, biar apa namanya itu kalau kita ya kan ada musimnya begitu. Ini satu saat ini sang gubernur berusukan masuk keluar kampung, masuk kampung keluar kampung. Satu saat ini gubernur ini melihat sang kakek yang usianya sudah sangat, namanya kakek, usianya sudah usia wal asri. Innal insana lafi ada yang muda usianya wal asri. Ada banyak. Ini ada kakek usianya yang sudah tua, sedang nanam pohon. Sang gubernur turun kemudian bertanya, engkau lagi ngapain? Saya lagi sedang nanam pohon durian. Buat apa, Tom?
Engkau sekarang usianya berapa? Usia saya udah 90 tahun. Saya tanya engkau, usia engkau 90 tahun. Kalau engkau usia 90 tahun sekarang baru nanam durian, kira-kira ini engkau bisa nggak nikmati buah duriannya? Usia 90 tahun nanam durian. Oleh gubernur ditanya, engkau sudah tua renta nanam durian, kira-kira engkau bisa nggak rasain buah duriannya? Apa kata engkau yang sudah tua renta itu? Laqad gharaza man qablana fa'akalna wa nagrisu nahnu liya'kula man ba'dana. Dulu orang tua kami nanam, kamilah yang merasakan nikmatnya. Dulu orang tua kami menanam buah durian, buah kelapa, buah sawo, semuanya mereka tanam. Akhirnya kita yang merasakan nikmatnya. Sekarang saya tanam untuk siapa? Generasi cucu kami yang akan datang. Kalau kita bisa ngaji, kita bisa sholat, kenal Allah, kenal Rasulullah. Kenapa? Dasarnya dari mana? Karena orang tua. Nah sekarang bagaimana nih? Masih bisa gak kira-kira kita nanamin buat anak-anak kita? Tadi alhamdulillah orang tua kita tuh, ayo mau kegiatan apa? Mau disiapin fasilitasnya? Agro? Apa lagi? Tarawih. Ondel-ondel. Semua mau fasilitasnya, silakan anak muda. Yang penting kalau ada kekuatan, ada kegiatan, ayo fasilitas sudah disiapkan, ayo kreativitas dikeluarkan. Bapak sekalian rahimakumullah, ibu, saya juga ngerti ibu ini sudah dari maghrib, ya bu ya, ya bu ya, sudah dari maghrib, perut udah lapar, lalu namanya lapar, dengerin ceramah udah kayaknya. Dan ini ronde kedua sama saya. Kan tadi ada penjelasan sebelumnya tuh, yang berapi-api penjelasannya. Cuma aku, siapa yang tadi itu? Ini ketiga nih, ronde ketiga. Kalau tadi nanti. Kalau sudah ketiga, sudah kondisi lapang, ini ceramahnya ya kira-kira ya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang harus kita syukuri, bahwa kita punya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sebagai amanat kita jaga amanat ini. Siapa anak-anak kita ini? Ini di depan kita katanya ada anak yang sudah hafal Quran. Hafiz. Mana yang hadir? Kamu hafal berapa juz? 16 juz. Sama 7 juz. Usianya berapa? Kelas berapa? SD. Kelas 5 sudah 7 juz. Kelas 6 kelas 5 16 juz. Iya. Juz 30. Juz 30. Saya punya kawan seorang polisi. Kawan saya polisi ini pernah tugas jadi wakapolres di Depok. Sekarang lagi parkir dulu. Ngobrol sama saya. Anak saya, Ustaz, saya mau kirim kemana? Ke Mesir. Alhamdulillah anak saya sudah hafal 30 juz. Akhirnya dikirim ke Mesir. Anaknya perempuan dikirim belajar ke Mesir. Sudah hafal Quran 30 juz. Ada satu lagi Ustaz, sekarang baru kelas 6, sudah 12 juz. Ya Allah, kata saya, iya ya. Kita ngomong kadang-kadang kan polisi jelek ya, negatif ya. Gak taunya itu polisi punya anak 30 juz berangkat ke Mesir belajar di Al-Azhar Kairo. Yang anaknya yang kedua nih mau diberangkatin lagi. Kenapa? Karena memang pengen punya anak hafal Quran.
Tapi jangan cerita kemana-mana ya. Kalau kiai, ini santai aja. Kalau kiai itu doain dulu, baru yang ngopi. Paham ya? Paham ya? Doain, pikiran, tahlilan. Doain ya terus, kalau pulangnya kasih. Hal yang mana? Bukan kata saya ya. Saya ngomong jujur sama beliau, saya ngomong jujur apa kata saya. Ya, depan mejanya bareng-bareng. Terus sekalian rahimahullah yang dimuliakan Allah. Apa kehebatan? Kalau hari ini anak kita bicara tentang nuzulul Quran, yang pertama, sebelum saya buka tentang apa itu Lailatul Qadar. Yang pertama kehebatan anak-anak kita, mereka yang hafizul Quran. Satu, kita pernah dengar ada seorang yang meninggal dunia sudah 7 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu, bahkan 30 tahun yang lalu. Begitu kuburannya digali, begitu kuburannya mau dipindahin karena ada satu hal, itu masih utuh. Tulangnya masih utuh, dagingnya masih utuh, bahkan kain kapannya masih utuh. Rayak sama sekali nggak menyentuh. Siapa dia? Oh, ternyata hafizul Quran. Ini orang yang meninggal dunia, yang jasadnya masih utuh. Siapa? Karena orang ini menghafal Al-Quran. Ini keistimewaan. Seorang ibu, ya Allah, miskin papa tapi guru ngaji. Dia hafidhah, mengajar Al-Quran di Bogor. Rupanya karena gara sesuatu, digali kuburannya ternyata masih utuh, jasadnya masih utuh, kain kapannya masih utuh, bahkan akhirnya cucunya yang gak kenal jadi kenal. Keistimewaannya diantaranya karena hafal Al-Quran. Keistimewaan yang lain, kalau yang hafal Quran, diantaranya nanti akan memberikan syafaat, pembelaan di hadapan Allah kepada keluarganya 40, dari 7 sampai 40 keluarganya. Bukan hanya 7 tapi sampai 40 akan dibela di hadapan Allah. Mohon ampun kepada Allah agar diampuni dosanya, agar dimasukkan di dalam surga. Dari mana? Dari anak yang hafal Quran. Insya kita nggak hafal Quran. Jangankan hafal Quran, baca Fatihah juga Masya Allah. Kita nggak hafal Quran, baca Quran juga. Tapi ya kalau mas orang sini saya tahu dah. Kalau buat masalah Quran jangan ditanya saya sini. Saya tahu dah. Jangan ditanya ada urusan Quran. Ya Bu ya. Ya urusan Quran jangan ditanya. Ini keistimewaan. Di samping tadi kata guru kita, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kata baginda Rasul, sebaik-baik manusia di antara kalian itu yang mau mengajar Al-Qur'an dan yang mau belajar. Enggak ada lagi sudah. Bahkan manusia ini cuma 2, alimun wa muta'allimun. Manusia itu cuma 2, orang yang belajar dan orang yang mau mengajar. Itu manusia. Kalau sudah nggak mau belajar, sudah nggak mau ngajar, bukan manusia lagi. Sudah tua nih, sudah tua, nggak mau belajar, manusia. Adek, dengar kata saya. Kalau udah nggak mau belajar, udah nggak mau ngajar, berarti bukan manusia. Cuman karena kenapa manusia cuma 2, alimun wa muta'alimun, orang alim yang ngajar dan muta'alim orang yang mau belajar. Nah, diantaranya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang mau belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran dan mau belajar Al-Quran. Alhamdulillah, dulu kita diceritakan itu tadi. Cuman kalau sekarang kan ngaji itu nggak pakai meja gitu. Dulu kita alif fatah, alif kasroh, alif doma, dulu
Sekarang enggak. Bak fathaba, lam doma lu, ba lu, bak doma lu, ta fathata ta ba lu. Emang apa ba lu buta? Tumbuh di mana-mana, alhamdulillah. Baitul Quran atau rumah tahfidz, alhamdulillah. Gembira, kita senang. Tinggal kita nggak hafal Quran, kasih semangat anak-anak kita. Kalau anak-anak kita nggak ada, cucu kita. Kalau cucu kita nggak ada, ayo tetangga kita. Siapa tetangga kita? Atau kalau tetangga kita nggak ada baitul tahfidzul Quran, butuh biaya, anak yatim butuh biaya, yang mau baca Quran, yang mau hafal Quran, biayain. Nanti insya Allah kita kebagian berkahnya. Siapa yang mau menghafal Quran? Biayain. Ini keistimewaannya. Kalau saya kan sudah hafal Quran, tapi masih bisa enggak kalau saya meninggal dunia biasa tubuh saya masih utuh. Kata Habib Lutfi, bukan kata saya. Kata Habib Lutfi, jasad kita bisa utuh, tidak dimakan rayap, kain kafannya pun masih utuh. Dengan apa? Sering bersolawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aneh ya, aneh kalau ada umat Islam amal solawat tak doyan. Kan lihat surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu. Ini surah Al-Ahzab, kado kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu turun perintah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ayo bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau keutamaan saya yakin sudah banyak dengar tentang keutamaan baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Tinggal kita mau mengamalkan. Bagaimana cara mengamalkan? Minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Yang kedua, nuzulul Quran. Pada malam hari ini kita memperingati nuzulul Quran. Nuzul artinya turun, turunnya Al-Quran. Kapan nuzulul Quran? Tadi diceritakan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Nah, ada apa lagi di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan ada namanya malam Lailatul Qadar. Nah, ini yang kita harus pahami ini bareng sama-sama. Yang pertama, arti Laila. Laila itu artinya hitam yang kegelap-gelapan. Hitam yang kegelap-gelapan. Makanya yang namanya Ella itu biasanya hitam. Ella itu hitam. Enggak, bibi saya cakep, putih, bersih. Iya, karena dikasih nur menjadi nur Laila. Lailatul Qadar. Apa makna Al-Qadar? Yang pertama, Al-Qadar bermakna sempit. Kenapa sempit? Pada malam Qadar itu turun semua malaikat beribadah kepada dengan umat Nabi Muhammad SAW di langit dunia, turun ke muka bumi beribadah kepada Allah. Sehingga kalau seandainya ada jarum dijatuhkan dari langit, tidak akan pernah sampai ke muka bumi. Kenapa? Karena sangat berdesak-desakan para malaikat beribadah dengan umat Nabi Muhammad SAW. Itu artinya malam yang sempit. Yang kedua, Al-Qadar bermakna artinya adalah malam kemuliaan. Kenapa? Karena diturunkannya Al-Quran. Yang ketiga, malam penentuan. Siapa kita?
apa dan akan kemana kita. Itu ditentukan pun pada malam Lailatul Qadar. Tadi dijelaskan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau diumurin itu sama dengan 82. Satu malam ini kita ibadah, maka sama dengan ibadah kita 82 tahun. Kira-kira nyampe gak usia kita 82 tahun? Insya Allah panjang umur insya Allah. Ibu sekalian rahimakumullah, kapan Lailatul Qadar? Nah kita kan orang tua kita dulu sampai sekarang kan ceritanya kalau dalam Ramadan itu ceritanya Lailatul Qadar. Siapa yang pernah dapatin Lailatul Qadar? Kalau keder iya banyak. Tapi kalau Lailatul Qadar itu siapa yang pernah dapatin? Baik, yang pertama kata baginda Rasul, iltamisuha fil asril awakhir fi Ramadan, fil witri. Cari bulan Lailatul Qadar itu pada 10 akhir Ramadan pada malam ganjil. Cari pada 10 akhir Ramadan pada malam ganjil. Nah ini repotnya kita nih. Ada dua. Repotnya nih, kata yang ono baru 22, kata yang ini udah 21. Makanya suruh cari. Ibaratnya begini, mohon maaf nih. Ibaratnya begini, kalau kita nyari kerja atau ada beasiswa, waktu saya dapat nggak ada pengumuman, besok datang lagi nggak ada pengumumannya, besok 3 kali, 4 kali, 5 hari saya nggak ada pengumuman. Akhirnya karena itu saya bosan, saya nggak datang lagi. Tiba-tiba ada teman saya datang, dia daftar, besok datang ke rumah saya kemarin daftar apa? Beasiswa. Enggak ada beasiswa. Kemarin saya datang, saya sudah berapa kali datang bukan ada. Nah, di situ kita harus ngintip. Kata baginda Rasul, iltamisuha intip. Di mana ngintipnya? Fil asrul awakhir fi Ramadan. Fil witri pada malam-malam ganjil. Makanya kalau orang tua kita dulu, terus saja. Ini kan tapi masih ada namanya malam Abu. Malam Abu, malam ya. Nah, sini Abu ya. Itu Abu itu bahasa Arab yang namanya Abid. Abu itu artinya budak yang lari kencang. Kenapa dibebasin? Mau lari kencang. Apa maksudnya? Ini sudah 10 akhir, biar ibadah kita biar mantap. Biar tambah hari. Bukan larinya ke mall. Bukan larinya cari yang mana yang murah masih. Lebih mantap lagi baca Qurannya lebih mantap, tahajudnya lebih mantap, zikirannya lebih mantap. Ayo, 10 akhir Ramadan. Cuma ini kan ada yang istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia ini kearifan lokal. Ini kearifan lokal, bikin abu malam 21, malam 23, malam 25. Bikin. Kalau ada makanan kayak begitu, jangankan kita, anak kecil aja datang sholat. Menarik juga. Kearifan lokal. Tadi diomongin. Contohnya budaya Betawi. Kearifan lokal misalnya, itu kalau mau ke perempuannya harus ada apa namanya? Malam pintu. Malam pintu. Itu budaya Betawi harus ada malam pintu. Itu kearifan lokal, jangan disalahin. Yang biasanya lakinya kalah duluan. Laki kalah 2 kali kalah, tapi akhirnya perempuan ya, kalau menang kalah terus ya nggak terjadi. Itu namanya kearifan lokal. Coba kalau nggak ada kearifan lokal, kita hidup ini sempit. Bapak sekalian rahimakumullah, cari pada malam-malam akhir Ramadan. Lalu bagaimana? Lihat, Imam Ghazali menyebutkan di antaranya kata Imam Ghazali, kalau mencari Lailatul Qadar, sebutkan Lailatul Qadar itu berapa huruf? Ayo, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berapa huruf? Ada 9 huruf. Berapa kalimat Lailatul Qadar disebutkan? Dalam ayat itu, Inna anzalna fi lailatul qadar.
Wa adraka ma Lailatul Qadri. Nah, 3 ya. 3 kali 9 27. 27. Kata Imam Ghazali, cari pada malam 27. Nah ini dua apa di malam 27 ini lagi repot-repotnya kita. Ya benar-benar. Ada urusan daging lah, urusan ini, urusan itu. Apalagi ibu-ibu saya lihat ini, ya Allah. Bu, ibu dengar nggak? Itu ibu-ibu ya, sudah lihat. Ini baju seragam ke rumah orang, rumah aja seragamnya yang sekian. Besok rumah mertua yang sekian. Besok. Alhamdulillah ada jalannya Bu ya. Ya walaupun ngutang-ngutang dikit gitu. Nah, ini kata Imam Ghazali, cari pada Ashrul Awakhir Ramadan pada malam ganjil, yaitu pada tanggal 27. Enaknya dari malam 21, 23 terus malam akhir. Bapak sekalian rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kami memang saya lihat ibu-ibu dan anak sudah kelihatannya. Dan suara saya juga mau dari pagi nggak? Yang terakhir anak sekalian rahimakumullah, masih cinta ibunya, cinta ayahnya, cinta ayah, cinta ibu. Ya. Kalau masih cinta ayah dan cinta ibunya, jangan lupa ini Ashrul Awakhir Ramadan, doain bapak ibunya. Sebab bulan Ramadan ini mustajabud doa. Bulan yang kalau kita berdoa, doa kita tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Tinggal masalahnya yakin apa enggak. Itu ada nafahat. Nafahat itu artinya waktu-waktu yang tersembunyi yang tidak ada diketahui kecuali Allah yang tahu. Ada waktu-waktu kita berdoa yang hanya Allah yang tahu. Ibu sekalian rahimakumullah, apakah ibu, mohon maaf, sudah absen anak ibu satu-satu doain? Ibu punya anak 3, bacain Fatihah 1 7 kali, 1 7 kali, 1 7 kali. Atau 1 bacain Al-Ikhlas 7 kali, satunya Al-Ikhlas 7 kali. Apa sudah pernah ngabsen anak ibu setiap kali sholat? Belum. Ini pada bulan Ramadan, doain anak ibu agar menjadi anak soleha, anak yang berbakti kepada ayah dan ibunya, kemudian menjadi anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Kesempatan pada bulan Ramadan bukan hanya hafal Quran, bukan hanya bisa baca hadis, bukan hanya anak-anak kita ini bisa ilmu pengetahuan yang lain, tapi akhlak juga bisa dijaga. Di antaranya kalau anak kita doain. Bu, saya mau cerita dikit aja. Saya punya santri saya namanya Taslim. Sudah keluar dari Mesir. Itu ibunya, karena dia yatim, ibunya itu selalu puasain anaknya. Setiap hari puasa. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah bangun pesantren sendiri di Subang. Adiknya satu lagi, karena punya adiknya bangun pesantren sendiri. Dari mana keberkahan doa ibu? Makanya ibu sekalian rahimakumullah, doaul walid liwalidihi dan doaul anbiya li ummatihi. Doanya orang tua untuk anak-anaknya itu bagaikan doa para nabi untuk umatnya. Kalau para nabi berdoa untuk umatnya diterima Allah, begitulah doanya orang tua. Masalahnya kita selalu doain anak kita apa enggak? Yang sering enggak, yang sering kita ngomelin kata-katanya yang kurang. Kita ngomelin kata-katanya yang kurang, akhirnya anak kita jadi malah bandel. Nah, ibu sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan pada malam hari ini, malam yang berapa ini? Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Akhir Ramadan ibadah kita dan kita masih bisa istiqomah dan kita dipertemukan kembali pada bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah
dosanya. Anak kita dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala didekatkan dengan Al-Qur'an. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu acara selanjutnya penyerahan hadiah gebiar lomba Ramadan. Lomba yang pertama itu lomba azan yang disebutkan oleh depan juara 1, 2, dan 3. Juara 1 itu Gozi Asfar Al-Jufari. Juara kedua Sarul Maju Sarul. maju di depan. Hadiah. Harganya belum sama Allah. Juara 3 Muhammad Rafa Alfiansyah. Maju. Rafa ada. Itu wakilin Terus tadi. masuk ke Juara satunya wakilin. Saripul Udah pilih. untuk menyerahkan hadiah kepada lomba azan. Terima kasih teman-teman. Lomba selanjutnya yaitu tahfiz. Di sini kita juga punya juara favorit yaitu Syami Dailami. Untuk juara satunya Syahrul Mubarak, juara 2-nya Herli Bilkis Aliando, dan juara 3-nya Zahra Harap maju ke depan. Dan untuk penyerahan Bapak Ustaz Mustafa. Perwakilan dari Sada.
Untuk lomba selanjutnya yaitu lomba doa tarawih dan witir. Untuk juara satunya Putra Ramzian Samul Razak. Juara dua Zakwan Zurain, dan juara tiga Muhammad Rizky Ramadan. Dan untuk Bapak Sarudin Bas. Baik, untuk juara selanjutnya itu lomba pidato. Juara satunya itu Ferli Bilkis Aliando, juara duanya Asmareli Bilkis Aliando, dan yang ketiga Fauziana Sabila ke depan. Dan untuk Bapak Zauri diminta untuk penyerahan hadiahnya. Baik, untuk lomba selanjutnya itu mewarnai kaligrafi. Ya, juara satunya itu Kansa, juara dua Mutia, dan juara tiga Aisyah. Dimohon ke depan. Ya, untuk yang selanjutnya lomba menggambar kaligrafi, Ada semua. yaitu juara satunya Kinasi, juara dua Cinta, dan juara tiga Andika. Untuk Bapak Asal Kumari. Yang gambar, itu gambar. Ya, untuk lomba terakhir yaitu lomba cerdas cermat.
juara satunya itu dari tim Muhammad Ansar Amal Arab 1 untuk ke depan perwakilan, dan juara 2-nya Fatan Ramadan dan kawan-kawan, juara 3-nya Ampang Maulana Ibrahim dan kawan-kawan. Untuk perwakilan silakan ke depan untuk penyerahan hadiah. Ampang, maju Bang. Masih maju lagi sih. Maju dah cermat. Malam. Cinta lagi. Untuk Bapak Agus yang ada penyerahan hadiah. Yuk, yuk. Ya, setelah selesai seluruh lomba Dubiah Ramadan. Untuk memberikan waktu sebelum acara selesai, mari kita berdoa semoga untuk malam ini memberikan rahmatan yang besar, panjang umur, dan semoga tahun berikutnya kita bisa mengadakan acara lebih besar lagi. Doa akan dipimpin oleh Ustaz Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sekalian, mari sama-sama kita akhiri acara kita ini. Semoga dari aktivitas pertama dan akhir ini ada berkat berkah dari Allah SWT. Izinkan ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku min bidil jalali wal ikram wal 'azimi sultan. Subhanaka la nuhsi sana'an ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu wa lakal hamdu ba'da rida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اهدنا من عندك واغفر لنا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك وزدنا لباس العافية وعافيتك في الدين والدنيا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في اولادنا وذريتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقهم برهم. اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين والحم الملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang berbahagia, telah selesai acara pada malam hari ini yang memperingati Nuzul Quran. Saya pribadi dan mewakili seluruh panitia mohon maaf jika ada kata dan perbuatan yang salah. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kesalahan datangnya dari kita dan kebenaran datangnya dari Allah. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.